ini keluar dari vaginanya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Vanessa Mariani. Dan malam hari ini beda dengan malam sebelumnya ya Mas ya. Jadi saya ini kedatangan satu pasien yang ingin memerlukan bantuan saya. Dan ini tuh minta tolong diobati teman-teman. Kenapa saya memilih tempat ini? Karena kami berdua memutuskan, sebenarnya bukan kami berdua ya Mas ya, jadi mbaknya ini memutuskan untuk milih tempat ini karena dia nggak mau di rumahnya. Nah karena dia tuh nggak mau kalau orang tuanya itu tahu tentang kejadian ini, jadi dia itu malu dan memilih lokasi ini. Pak, berarti selama ini orang tuanya nggak tahu dong, Pak? Nggak tahu. Jadi ini tuh lokasinya dekat dengan rumahnya dia sebenarnya, tapi katanya sih aman, nggak ada orang yang tahu. Dan ini saya pun kaget mendengar ceritanya ya teman-teman, tapi kita nggak boleh ngejudge, nggak boleh menghina, nggak boleh menghujat, karena memang ini tuh ibarat kayak musibah gitu, musibah yang bikin sendiri teman-teman. Nah saya pun baru pertama kali ini menangani seperti ini ya Mas ya. Jadi iya, Kalau boleh tahu ceritanya itu gimana, Mbak? Kok bisa seperti itu, Mbak? jadi ceritanya itu agak sedikit panjang teman-teman. Jadi saya malu mau ceritanya Mas, karena ini tuh kayak bener-bener di luar nalar manusia Mas gitu. Tapi jujur, Mbak, aku di sini juga malu, Mbak. Masa harus menemani Mbak Fani itu buat menyembuhkan itu, Mbak, yang mengganggu wanita itu, Mbak. Lagian dia nggak pakai itu lagi, Mbak. Ini gak usah malu, karena ini sudah tugas kameramen menemani saya. Jadi ya apa yang terjadi di lokasi ketika kita penelusuran ataupun kita sedang menolong orang, berarti itu harus dibantu ya Mas ya. Karena mbaknya juga nggak keberatan kalau nanti ini kita tayangin di YouTube, karena ini juga sisi baiknya bisa menjadi pelajaran untuk yang lain agar nggak seperti ini gitu ya. Jadinya ya kita itu bukan ingin mengumbar aib seseorang ya teman-teman, karena kita udah tanya dulu sebelumnya, mbaknya mau untuk ditayangin dan untuk direkam pun mau, tapi dia itu nggak mau pengobatannya itu di rumah gitu, karena orang tuanya udah tua, jadi ya nggak mungkin tahu tentang HP lah intinya gitu ya Mas ya. Iya sih, benar, Mbak. Nah, kenapa nggak ke dokter? Mungkin kalian ada pikiran seperti itu ya, kenapa nggak ke dokter? Karena yang saya rasakan ini itu ada hubungannya dengan hal gaib Mas gitu. Apa, Mbak? Udah. Iya, hal gaib. Kenapa nggak ke dokter? Ya karena ada hubungannya dengan hal gaib. Emangnya dokter bisa membuang uh, hawa-hawa jin yang ada di tubuh seseorang? Nggak bisa kan? Dokter kan hanya bisa mengobati secara medis ya kan Mas, ya mengoperasi ya, intinya seperti itulah intinya kan. Ya mungkin nanti setelah hal gaibnya keluar mungkin bisa dibantu dengan medis ya Mas ya, pertolongan dokter. Tapi kalau masih seperti ini nggak bisa ditolong dengan dokter juga Mas, karena ini ada sesuatu yang menempel di tubuhnya Mas gitu. Iya. Sakit ya Mbak ya? Sakit ya. Karena banyak kesakitan, ini lebih baik saya aja yang cerita ya Mas ya. Jadi mbaknya ini pergi ke satu apa ya namanya, Mbak Anu Mas, yang tempat wisata gitu tuh ya, tempat wisata ya teman-teman. Iya bener Mbak, tempat wisata. Nah mbaknya ini pergi ke tempat wisata, jadi tempat wisatanya ini kayak banyak mengandung hal mistis gitu teman-teman. Nah mbaknya ini itu bisa dibilang mbaknya sering nonton bokep ya Mbak. Jadi dia tuh seperti kayak kecanduan nonton film bokep. Ya ibaratnya ini kayak orang yang nafsunya itu berlebihan Mas. Di luar
jangkauan manusia normal pada biasanya. Seperti itu kan, Mbak? Jadi saya tanya, Mbak ini gak punya pacar, Mas? Iya, makanya sering nonton film bokep dan kayak ya rasa nafsunya itu bisa berlebihan banget. Nah, ini saya nggak tahu alasannya nggak punya pacar itu kenapa. Yang jelas alasan yang kita mau mengobati ini ya Mas, itu karena memang dia itu mempunyai nafsu yang sangat tinggi. Jadi dia itu nggak mikir ini itu barang apa bisa dimasukkan ke dalam kemaluannya. Dia tuh nggak mikir seperti itu, nggak mikir sampai situ. Yang dia pikir dia itu bisa memuaskan hawa nafsunya Mas, seperti itu. Tapi gawat juga ya Mbak, masa buat memuaskan hawa nafsunya bisa so over itu Mbak? Padahal kan di kesempatan rame itu Mbak, tempat wisata loh Mbak. Jadi dia tuh nggak di tempat ramai Mas, maksudnya dia tuh kayak melipir. Iya kayak melipir gitu. Sakit ya Mbak? Oh, Kasihan Mbak itu Mbak. bentar ya Mas ya, ini saya mau cerita dulu ke teman-teman. Ini sebenarnya ada sesuatu yang mau saya keluarin di dalam kemaluannya, tapi sebelumnya saya akan tuntun dia baca doa dulu ya teman-teman, agar semuanya berjalan dengan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini saya sudah tuntun dia asyhadu alla ilaha illallah tadi ya Mas ya. Terus agak sedikit bacaan doa juga. Dan ini sebenarnya ada yang sesuatu yang mau saya keluarin dalam kemaluannya, yaitu katanya terong ya Mas ya. Iya, ada terong yang dimasukkan ke dalam kelaminnya Mas. Dia itu ya seperti orang coli gitu ya Mas ya. Iya, Terong bisa? dimasukin. Nah, dia kan tadi saya bilang dia itu nggak mikir apapun apa ya yang bisa dimasukin tuh dia nggak mikir gitu Mas. Yang jelas intinya bisa memuaskan hawa nafsu, ya udah masukin aja. Nah, terong itu kan bukan alat kelamin laki-laki ya Mas ya. Dia kan jenis sayur-sayuran ya Mas. Nah, ternyata itu ya Mas ya, yang namanya tempat wisata itu kan jelas nggak mungkin kalau nggak ada penunggunya ya Mas ya. Jelas di tempat wisata kan ada penunggunya. Nah, ketika dia melakukan seperti itu, dia itu waktu memasukin ada salah satu makhluk halus yang nggak suka Mas. Jadi kayak waktu mau memasukin malah nggak bisa dikeluarin lagi. Jadi ada satu makhluk gaib yang makhluk halus yang nggak suka Mas. Jadi ada yang iseng. Jadi nggak bisa dikeluarin terongnya Mas. Jadi dari alat kelamin ini gitu teman-teman. Jadi si mbaknya ini minta tolong saya untuk ngeluarinnya gitu. Kasihan banget itu Mbak. Iya Mas. Kenapa sih harus pakai terong? Karena dia itu nggak mikir gimana nanti resikonya, yang penting dia itu bisa puas gitu Mas. Nah dia kan saya udah bilang dia tadinya katanya nggak punya pacar dan dia suka menonton film-film bokep gitu Mas. Jadi dia mungkin mempunyai halusinasi yang tinggi gitu Mas. Oh mungkin nanti kayak kalau saya coba pakai terong atau pakai timun kayaknya ada sensasi baru nih, mungkin kayak gitu ya Mas ya, mungkin. Kan kita nggak tahu juga ya Mas, karena mbaknya ini pun ditanya agak sulit juga karena dia tuh sakitan gitu Mas. Mas kita sebisanya aja ya Mas ya. Mas kameramen bantu doa teman-teman yang ada di rumah juga, karena saya akan mencoba untuk mengeluarkan, tapi tadi saya ada lebihan air minum Mas. Oh ya Mbak ini Mbak. Berapa Mbak? Satu aja. Dua boleh dua. Ini Mbak, buruan Mbak itu kasihan sekali. Mbak agak Mbak pasti lemas banget Iya, itu, Mbak. jangan terlalu ketiduran Mbak, agak duduk sedikit biar agak mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya Mbak ya. Saya akan bantu sebisa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya ya. Baca syahadat 3 kali dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Baca syahadat 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya mas, sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Ini masih menempel, belum keluar mas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini nggak bisa keluar mas, sulit sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kayak gini, saya jadi serba bingung, Mbak. Mau nolongin tapi nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bentar, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mencem, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Keluar kamu. Jangan mengganggu. Keluar kamu. Keluar. Keluar kamu, jangan mengganggu. Keluar kamu. Sakit, Mbak. Kerasa kayak mau keluar nggak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Keluar. Ini badil sekali, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Mas, ini seperti ada yang mau keluar sesuatu. Bisa dilihat, Mas. Saya mau mengeluarkan sesuatu. Pasti akan ada sesuatu yang keluar nanti. Kayaknya ini bisa berupa gumpalan seperti kayak asap atau kabut yang akan keluar. Lihat ya, Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluar kamu. Keluar. Jangan bersarang di tubuh manusia. Keluar kamu. Lihat, Mas. La ilaha illallah. Ini keluar dari vaginanya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai, Mas. Belum selesai. Masih ada lagi, Mas. Masih ada lagi, Mbak? Masih ada lagi. Bisa seperti itu, Mbak? Iya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini diminum. Diminum, Mbak. Diminum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan cabut, Mas, terongnya, Mas. Saya mau tanya, Mbak. Saya Herman soalnya ini, Mbak. Kenapa? Itu sebenarnya tadi Udah, Mas. Masnya nyaksikan saya aja, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar, Mbak. Ya. Mbak, sabar, Mbak. Mbak, tiba-tiba ini ada hewannya tuh, ada hidung, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo, kamu ikut ngeden. Kamu ikut ngeden. Biar keluar.
Ya Allah, sampai terongnya layu, Mas. Lihat teman-teman, terongnya sampai layu. Astagfirullahaladzim. Itu semua gara-gara air kenikmatannya yang keluar. Nggak tahu, Mas. Astagfirullahaladzim, sampai agak layu dan mulai membusuk. Teman-teman, Mbak, ini kejadiannya jujur kapan? Kemarin. Oh bener, Mas. Kalau kemarin bener, Mas, memper. Terongnya aja udah gak seger, Mas, udah kayak gini. Astagfirullahaladzim. Sengaja bertemu dengan Bapak nih. Iya. Coba kalau enggak, itu terongnya sampai busuk dan nggak bisa membayangkan ya, Mbak. Minum lagi, minum lagi, minum lagi, minum lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak, coba dong terongnya keluarin lagi, tunjukin ke kamera, barangkali teman-teman masih ada yang ini aja, Mbak. Tadi nggak di zoom ya? Lupa, Mbak, soalnya tadi seperti ada hewan yang belum saya, Mbak. Oh alah, gimana sih, Mas nih? Oh, nggak maksimal rame-rameninya. Jadi saya keluarin lagi kan. Dari tadi ngapain? Nih, teman-teman, jelas kan? Iya, Mbak, jelas banget, Mbak. Iya, Allah, bisa sampai busuk kayak gitu, Mbak. Nih, udah sampai layu-layu kayak gitu. Iya, bener, Mbak. Bengkok lagi, Mbak. Ini ukuran terongnya juga lumayan besar, teman-teman. Jadi mungkin mbaknya masa puas kalau memakai terong yang ukurannya lebih besar dari alat kelamin laki-laki pada umumnya ya, teman-teman. Besar banget, Mbak, termasuknya, Mbak. Lebih Iya. besar dari punya aku, Mbak. Mbak, saya mau tanya, alasannya pakai terong itu apa sih? Yang sebenarnya alasan yang akurat? Pakai apa nggak? Saya nggak punya pacar. Punya pacar tapi sering nonton film bokep sama ya itu ibaratnya itu kayak jadi hawa nafsunya lebih tinggi ya. Iya, Nggak punya pacar terus tambah nonton bokep terus. iya saya pernah. Astagfirullahaladzim, gak usah nangis, gak usah nangis, gak usah nangis. Terus Jadi kan berarti masih kecil. Heeh. Terus teman-teman, ini banyak nggak bisa ngomong, kayaknya dia tuh sedih. Jadi ini saya tutup aja ya, teman-teman ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada kesalahan dari perkataan atau perbuatan saya. Saya pamit undur diri. Ini saya mau antarin ke rumah, atau nanti kalau masih sakit atau keluar darah kita bisa antar ke rumah sakit. Ini saya tutup dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.